Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Musli. Saya akan menjelaskan materi tentang UAS Filsafat Pendidikan dengan NIM 202015313777, semester dan prodi 3 MPIB 2, dosen pengampu Dr. Amiruddin, MPDI. Apa sebenarnya masalah pendidikan guru kita saat ini dan bagaimana solusinya? Jawaban: kurangnya ketersediaan dana pendidikan, rendahnya kualitas tenaga pendidikan, tidak tersedia fasilitas yang memadai. Solusinya dengan adanya masalah tersebut, kita sebagai pendidik atau guru tetaplah semangat dalam pendidikan dan jangan menyerah, karena pendidikan sangat penting. B. Ada apa sebenarnya dengan peserta didik kita saat ini dan bagaimana solusinya? Jawaban: saat masa pandemi ini banyak sekali rintangan pendidikan yang harus ditempuhi oleh peserta didik. Yang pertama, dalam masa pandemi ini peserta didik diharuskan belajar di rumah atau daring. Dengan itu banyak sekali peserta didik yang mengeluh dengan hal tersebut. Solusinya, walaupun dengan keadaan sekarang, kita sebagai peserta didik tetap harus semangat walaupun dengan keadaan sekarang, agar kita tidak ketinggalan dengan pembelajaran yang didapat. C. Ada apa sebenarnya dengan sarana dan prasarana pendidik kita saat ini dan solusinya? Jawaban: permasalahan pendidikan di Indonesia adalah masalah kurangnya sarana dan prasarana pendidikan, terutama di daerah yang terpencil. Hal ini menimbulkan kesenjangan dalam mutu pendidikan. Solusinya, dalam hal tersebut, solusinya bisa diperbaiki adalah terorganisasinya koordinasi antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah, bahkan hingga daerah terpencil sekaligus, agar tidak terputus komunikasi. D. Jelaskan masalah-masalah lain yang menurut Anda penting dan menjadi penyebab rendahnya kualitas pendidikan kita, serta solusinya. Jawaban: rendahnya kualitas pendidikan atau pelajar, kurangnya saran dan persaranan belajar, kurang relevannya kurikulumnya yang dibuat pemerintah khususnya untuk daerah terpencil atau daerah pedesaan, kurang pedulinya pihak orang tua siswa, kurang motivasi dalam belajar. 2. A. Ada apa? Jelaskan landasan filosofilnya. Mengapa para pendidik negara kita merumuskan dan memilih Pancasila sebagai falsafat negara kita? Jawaban: merupakan perimbangan pentingan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkannya pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta filsafat bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan UUD negara. B. Anda jelaskan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila dan korelasinya dengan pendidikan nasional Indonesia. Jawaban: ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. C. Anda jelaskan pula dampak negatif yang akan timbul jika pendidikan kita tidak diwarnai atau tidak dipengaruhi oleh Pancasila. Jawaban: adanya tereduksinya pendidikan Pancasila membawa dampak buruk terhadap pemahaman guru dan siswa tentang bagaimana hidup dalam masyarakat multikultural. 3. Anda jelaskan bagaimana sebenarnya konsep learning society. Masyarakat harus selalu belajar dan bagaimana strategi efektif Anda untuk membudayakan learning society di lingkungan tempat tinggal Anda masing-masing. Jawaban: dalam berbagai aspek pendidikan khususnya di sekolah, dan begitu pula peran kegiatan penyuluhan dalam proses bangsa dan melihat kondisi realitas yang ada seperti miliknya tawuran, belajar, merebaknya khusus narkoba, dan beberapa perilaku yang menyimpang dari norma-norma agama dan budaya. Dengan efektif kita harus memperbaiki lagi norma-norma yang tidak sesuai dengan agama dan budaya kita, harus bisa menjadi learning lebih baik lagi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.